Selamat siang, para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Rabu, 6 Mei. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Karena hari ini adalah hari Rabu, mari kita perbarui kalender berita. Ada non-farm preliminary pada pukul 15:15 dan 17:30. Cadangan minyak mentah. Namun, volatilitas di pasar sangat tinggi. Saya mengusulkan untuk membahasnya bersama Anda di grafik. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan harga emas dan pergerakan yang sangat besar. Kenaikan ini mencapai angka 16.000 poin, mulai dari, sebenarnya saya ingin menyampaikan hal ini hari ini, tapi saya akan langsung melakukan sedikit analisis. Masalah utamanya adalah, hari ini seluruh cerita ini sedang terjadi. Dengan melemahnya dolar, itu dimulai tepat pukul 1.53, jadi pada pukul 1.53, emas tiba-tiba melonjak naik. Tapi jika Anda berpikir hanya emas yang naik, Anda salah. Jika Anda coba perhatikan grafik yen, Anda akan melihat penurunan instrumen yang sangat tajam dan drastis, turun 2.700 poin hanya dalam beberapa menit saja. Dan jika Anda melihat pukul berapa itu terjadi pukul 22, impulsnya terjadi pagi-pagi sekali. Tapi yang pertama terjadi di sini, ini dia, dan itu juga pada pukul 1.53. Jadi, mungkin ada suatu peristiwa, mungkin di Jepang, yang terjadi tepat pada pukul 1.53. Dan pada dasarnya, karena saya mencurigai yen, dalam realitas saat ini kita bahkan akan mulai dari situ. Saya ingatkan, pada tanggal 30 April sepertinya, regulator Bank Jepang menemukan sesuatu untuk memperkuat yen sebanyak 5.000 poin. Bagi mereka, itu hal biasa, mereka sering melakukannya secara rutin. Setelah itu, level 157.300 dipertahankan sangat lama. Setiap kali mendekati level itu, selalu terjadi hal yang sama. Kalian tahu, seolah-olah ada perintah, seseorang disuruh mempertahankan level itu. Dan ketika kemarin level itu ditembus, sebenarnya sempat terjadi penarikan yang cukup dalam. Lalu, ketika orang Jepang bangun, regulator kembali menyalakan keran pembuangan. Dan pada dasarnya, yen pun mengalir deras. Setidaknya nilainya harus turun lagi sebanyak 2.700 poin. Jadi, perilaku pasar ini memang terasa sangat tidak wajar. Pergerakan mata uang yen, menurut pendapat saya, terlihat sangatlah sinkron satu sama lain. Bahkan dengan kenaikan harga emas, juga pada time frame 1 menit, benar-benar menit ke menit. Menurut saya, untuk yen di sini, maksudnya, tidak ada berita besar yang benar-benar terjadi. Tidak ada ledakan, syukurlah, tidak ada apa-apa. Tidak ada tumpahan minyak di sana, tapi tetap saja itu terjadi. Pelaku utama berikutnya hari ini adalah minyak, jika Anda membuka grafik minyak dan melihatnya juga. Jam berapa volatilitas hari ini dimulai, yang omong-omong, sudah menyebabkan penurunan harga minyak sebesar 10%, bahkan 12%. Ini juga terjadi tepat pada pukul 1:52 sampai 53 menit, dan harga minyak mentah sudah turun sebesar $13. Artinya, yen ditambah minyak ditambah emas, semuanya turun sekaligus. Sehingga, sejalan dengan itu, harga emas naik dan harga minyak pun turun. Terjadinya pelemahan nilai mata uang dolar. Oleh karena itu, semua mata uang utama, euro, pound, dan mata uang lainnya sudah barang tentu ikut terpengaruh oleh tren pelemahan dolar tersebut. Tetapi, cara yen bergerak, dan dari mana semua ini dimulai tepat pada tanggal 30 April dan terus berlanjut. Seluruh dorongan impulsif yang terjadi saat ini, menurut pandangan saya, tampaknya berpusat pada mata uang yen. Baiklah, mari kita urutkan satu persatu. Sekarang, mari kita bahas emas. Emas mematahkan tren short-nya yang telah berlangsung selama 2 minggu penuh. Dan sebenarnya, kita memiliki impuls bullish yang bagus dari mana pertumbuhan ini mungkin akan berlanjut. Tentu saja, jika pergerakan korektif ini diizinkan.
Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, InstaForex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, kaos, mari kita kembali ke ulasan pasar. Mengenai euro dolar, di sini ada cerita yang menarik. Artinya, area pada time frame mingguan telah terrealisasi, saya sudah membicarakannya, dan double top telah ditembus. Dalam kerangka, entah tren siapa pada minggu-minggu tersebut, tepatnya pada ekstremum mingguan. Level low sudah disentuh, tapi level high belum. Dan baru saja, beberapa menit yang lalu, level high 2 minggu itu telah terlampaui. Jadi, jika kita melihat secara umum, saya masih tetap berharap bahwa harga akan turun ke 11.932. Area tersebut masih tetap ada, tidak kemana-mana. Dan mungkin saja, apa yang kita lihat sekarang sebagai pembaruan ekstrem mingguan ini bisa jadi adalah false breakout. Mungkin saja saat ini belum jelas apakah itu false breakout atau bukan, tapi zona di mana kita bisa mulai memperhatikan tanda-tanda awal penjualan secara hati-hati itu akan menarik. Di bawah masih banyak target, banyak pola double bottom yang tertinggal, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan 1.16.437 juga ada, jadi pada dasarnya zona untuk penjualan ini cukup bagus. Ya, instrumen ini memang telah membuat banyak pergerakan di sini, tapi tetap mempertahankan pembalikan tren naiknya omong-omong di time frame keempat. Kita tentu saja harus mencatat bersama, dan banyak yang sudah membicarakannya bahwa itu memang ada. Dan pada dasarnya, ngomong-ngomong, ini adalah zona yang bagus untuk melakukan lindung nilai pada posisi short Anda di tempat-tempat seperti ini, di mana area telah dipotong. Jika instrumen ini tidak bertahan di dasar dan mulai turun, maka ini tentu saja tempat yang bagus untuk menjual. Di sini, cobalah untuk menahan posisi ke bawah. Sementara di sini, tentu saja hanya sekitar 2 lilin 15 menit yang masuk. Tentu saja, itu belum berarti apa-apa, tapi kita akan lihat bagaimana orang Amerika bereaksi terhadap hal ini. Area ini memang sudah dipotong, pada dasarnya, jika target di atas sudah tidak ada, artinya semuanya sudah tersapu, mungkin saja instrumen ini akan jatuh. Meskipun saat ini belum ada sinyal short yang bagus, tapi kita bisa mulai memperhatikan ini karena sekarang baru pertengahan minggu, dan area bawah ini sudah dipotong. Dan secara umum, volatilitas sudah di ujung minggu. Bahkan di hari yang volatil, biasanya sekitar 1.500 sampai 2.000 poin. Dalam seminggu, instrumen ini biasanya bergerak sejauh itu, dan sekarang kita sudah mencapai 1.200 poin. Jadi targetnya sudah tercapai. Jika ini adalah false breakout, maka instrumen ini akan melemah. Ngomong-ngomong, ini adalah minggu non-farm. Jika datanya keluar kuat, maka instrumen ini tentu akan menguat dan mencapai targetnya. Saya rasa area ini tidak akan langsung tercapai. Pergerakan dari area ini saja memakan waktu hampir 1,5 bulan. Jadi untuk turun ke sini juga akan cukup lama. Oleh karena itu, saya tetap fokus ke arah bawah dan hanya akan memilih setup dan posisi short jika memang ada peluang. Sementara ini tentu saja dengan segala hormat saya kepada para penjual. Instrumen ini telah bergerak 1.000 poin hampir tanpa koreksi dan belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tren sudah tertutup hanya dalam 1 hari. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien InstaForex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Di sini, semua yang bisa terjadi adalah beberapa hari penurunan, dan pada pound kondisinya sangat mirip. Di bawah ada area support, tapi belum ada yang menembus hingga minggu berikutnya. Namun, itu bisa saja terjadi, karena di sini juga berdekatan dengan level mingguan.
Dengan ekstrim, mereka bisa memberikan kejutan. Instrumen ini memang tidak terlalu teknikal, tapi tetap mengambil bagiannya, bisa dibilang begitu. Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Jadi di sini, pada dasarnya, apakah Anda akan trading euro dolar atau pound dolar, hasilnya sama saja. Anda akan trading baik melawan dolar atau bersama dolar, dan ada target untuk penjualan pada instrumen ini. Kenapa saya bicara soal penjualan? Karena semakin kuat pasar naik, semakin banyak orang yang menjual. Dan tugas saya adalah memberi semangat kepada para trader yang ingin melakukannya. Untuk target penurunan, ada level 134.468, dan level itu cepat atau lambat akan ditembus. Tinggal soal harga masuk saja, seperti pada dolar Kanada, dolar. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Mata uang dolar Kanada tercatat sudah 3 kali menguji zona break long pada bulan Maret, dan bahkan pada saat sekarang ini pun sedang kembali menguji area break long di level lokal. Perhatikan, omong-omong, yang lama bisa dihapus. Itu sudah selesai, 1:1. Pada akhir pekan lalu, instrumen ini sedikit merusak tren longnya, dan sekarang AC, dolar AS, tepat berada di area break long, dari mana bisa bergerak seperti ini ke atas. Ada area kecil yang bisa dijadikan target bidikan. Kira-kira seperti ini bentuknya, dan di sini bisa ambil rasio 1 banding sekitar segini juga. 1:5 dengan skema seperti ini. Namun di sini, hambatan pertama adalah zona break short minggu lalu. Teman-teman, InstaForex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama InstaForex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.